wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Malindasari dari Institut Agama Islam Negeri Madura dengan mata kuliah Analisis Fikih dan Keuangan yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis perilaku riswa. Ada 4 submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai substansi riswa, ketentuan hukum dan dalil larangan riswa. Submateri yang kedua yaitu mengenai makosid larangan riswa, kemudian ruang lingkup riswa, dan yang terakhir yaitu mengenai penjelasan riswa dalam fatwa-fatwa DSE. Nah, di dalam Islam sendiri, Islam itu telah memberikan larangan kepada semua umatnya untuk menempuh jalan suap menyuap atau yang biasa kita sebut riswa. Hal yang melatar belakang ini adalah karena riswa itu sendiri bisa mendatangkan kerusakan dan juga kezaliman di dalam masyarakat. Sebab dari adanya tindakan riswa itu bisa memunculkan yang namanya permainan hukum, pemutarbalikan fakta. Artinya yang benar akan menjadi salah dan yang salah akan menjadi benar, sehingga orang itu tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai substansi riswa, ketentuan hukum dan dalil larangan riswa. Nah, riswa sendiri atau suap menyuap itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata kerja atau fi'il, rosya, dan masdar atau kata jadian dari kata kerja tersebut adalah ar-rushwatu, ar-riswatu. Sedangkan secara terminologi riswa itu berarti merupakan suatu pemberian. Pemberiannya itu bisa berupa harta ataupun benda lainnya yang diberikan kepada pemilik jabatan atau pemegang kekuasaan guna menghalalkan yang batil dan membatilkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari cara yang tidak resmi atau dari jalan yang ilegal. Nah, dari definisi tersebut bisa kita simpulkan bahwa substansi dari riswa itu sendiri adalah mengambil hak orang lain dengan cara menyuap pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan hak tersebut. Nah, saat ini banyak sekali orang yang melakukan riswa atau suap menyuap dengan dalih memberi hadiah. Padahal antara riswa dan hadiah itu sendiri jelas berbeda. Di dalam Islam, hadiah itu merupakan pemberian yang dianjurkan karena dari pemberian hadiah tersebut bisa mempererat tali persaudaraan atau tali ukhuwah antar umat. Sedangkan riswa itu sendiri di dalam Islam merupakan pemberian yang diharamkan karena ada maksud tertentu dari pemberian ukhuwah, yaitu membatalkan yang hak, merealisasikan kezaliman, atau bahkan untuk sekedar mendapatkan manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, riswa sendiri setidaknya terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu pihak pemberi, yang kedua pihak penerima, dan yang ketiga yaitu barang pemberian yang diserah terimakan. Namun di dalam kasus riswa tertentu boleh jadi tidak hanya terdiri dari 3 unsur tadi, tetapi juga bisa menghadirkan pihak yang keempat, yaitu yang merupakan broker atau perantara antara pihak pertama dan juga pihak kedua. Bahkan bisa juga mendatangkan pihak yang kelima, misalnya pihak yang bertugas untuk mencatat peristiwa atau kesepakatan di antara pihak yang dimaksud. Nah, di dalam hukum positif maupun hukum Islam sendiri, riswa itu merupakan suatu hal yang dilarang atau haram. Di dalam hukum positif, riswa itu dilarang karena bisa merugikan orang lain. Sedangkan di dalam Islam, pelarangan terhadap riswa itu sudah dijelaskan di dalam nas Al-Quran, dalil hadis, dan juga ijma. Di dalam Al-Quran sendiri ada 4 ayat yang menjelaskan tentang pelarangan riswa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 188, surah Al-Ma'idah ayat 42, serta surah Al-Ma'idah ayat 62 sampai 63. Nah, dari keempat ayat yang telah saya sebutkan tadi, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharamkan riswa karena perbuatan tersebut merupakan kebiasaan orang Yahudi yang gemar menzalimi para saudaranya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang memakan harta dengan cara batil atau haram apapun itu caranya. Namun di ayat tersebut terdapat korina atau bukti yang menguatkan bahwa yang dimaksudkan adalah riswa. Larangan tersebut juga diperkuat pada surah Al-Ma'idah ayat 42, 62, dan juga 63 yang merupakan celaan yang amat buruk bagi orang-orang Yahudi yang melakukan riswa. Maka jelas sekali di sini bahwa pandangan Al-Quran terhadap pelarangan riswa itu karena riswa merupakan kejahatan publik yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh kafir dari kalangan Yahudi. Nah, selain ayat Al-Quran yang saya jelaskan tadi, juga ada hadis yang menjelaskan tentang pelarangan riswa. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Haddatsana Ahmad bin Yunus, haddatsana Banu Abi Dzibnin anil Harits bin Abdirrahmani an Abi Salamah an Abdillah bin Amrin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal mirtashi, yang artinya Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzib menceritakan kepada kami dari Harits bin Abdurrahman dari Abi Salamah dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang memberi suap. Hadis riwayat Abu Daud.
Nah, dari hadis tersebut jelas sekali bahwa Rasulullah SAW tidak hanya melaknat orang yang melakukan riswah atau suap menyuap, tetapi juga celaan itu diberikan kepada orang yang menerima riswah atau suap menyuap. Jadi jelas sekali bahwa hukum riswah itu adalah haram bagi penerima maupun bagi pemberi. Nah, untuk dalil ijma, riswah ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Ia berkata, yang artinya adapun suap menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan apa saja, maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di kalangan ulama. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai makosid larangan riswah. Seperti yang saya telah jelaskan bahwa riswah itu diharamkan menurut Islam sesuai dengan nas Al-Quran, dalil hadis dan juga dalil ijma. Nah, di sini juga ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pelarangan riswah selain 4 ayat Al-Quran yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, di dalam ayat Al-Quran ini dijelaskan bahwa hal penting mengenai ilat diharamkannya riswah yaitu memakan harta orang lain secara batil, aku amwalina sebil batil, karena sesungguhnya orang yang telah mendapatkan sesuatu dengan cara suap berarti ia telah mengambil hak orang lain atau telah mencuri hak orang lain dengan modus suap menyuap. Nah, adapun tujuan dilarangnya riswah dalam Islam ini agar setiap pekerjaan itu bisa dilakukan secara ihsan atau profesional atas kemampuan yang dimiliki. Jadi ketika orang itu telah memiliki kemampuan dan telah membekali dirinya dengan skill yang mereka miliki, maka mereka bisa mendapatkan penghidupan yang layak atas dasar kemampuan yang mereka miliki tadi. Oleh karena itu, ketika riswah ini telah mewabah dalam masyarakat, maka para pelaku dan juga pimpinan itu bukan lagi orang yang mampu melaksanakan tugasnya, tetapi karena mereka memiliki uang untuk membeli tugasnya tersebut, sehingga dalam skala besar tindakan riswah ini bisa menurunkan tingkat produktivitas suatu negara. Nah, submateri yang ketiga yaitu mengenai ruang lingkup riswah, di mana dibagi ke dalam 5 ruang lingkup. Yang pertama yaitu riswah pada sektor ekonomi, contohnya pada pungutan liar atas izin usaha. Dan yang kedua yaitu riswah pada sektor pendidikan, contohnya yaitu terhadap penerimaan siswa atau mahasiswa melalui jalur belakang. Yang selanjutnya yaitu riswah pada sektor ketenagakerjaan, contohnya yaitu melakukan suap menyuap agar bisa menjadi PNS. Kemudian riswah pada sektor jasa, contohnya yaitu seperti penyelenggaraan haji yang melakukan suap menyuap. Dan yang terakhir yaitu riswah pada sektor hukum. Nah, riswah pada sektor hukum ini merupakan riswah yang paling kecil, paling berbahaya, dan karena riswah pada sektor hukum ini adalah membenarkan kasus yang salah atau mendapatkan keputusan yang salah, sehingga baik pemberi, penerima maupun mediatornya itu sama-sama jauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan subtema yang terakhir yaitu mengenai penjelasan riswah dalam fatwa-fatwa dan profesi. Jadi dalam Musyawarah Nasional ke-6 Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23 sampai 27 Rabiul Akhir 1421 Hijriah atau 25 sampai 29 Juli 2000 Masehi, Majelis Ulama Indonesia ini telah membahas tentang suap atau riswah itu sendiri, di mana dalam sidang tersebut disepakati bahwa memberikan riswah dan juga menerima hukumnya adalah haram. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa riswah itu sudah menjadi penyakit mentalitas rendahan yang telah menjamur di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam telah benar-benar mengharamkan praktik riswah ini. Namun pastinya ada solusi untuk menghindari praktik riswah ini, terutama bagi kita sebagai generasi muda, sebagai seorang pelajar, dan yang paling beratnya lagi yaitu sebagai seorang muslim. Yang pertama yaitu bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan menanamkan nilai-nilai Islami. Karena ketika nilai Islam itu telah menancap pada diri kita, maka praktik riswah itu bisa diminimalisir. Yang kedua yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya praktik riswah. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi suri tauladan yang baik, terutama bagi pemimpin. Dan yang keempat yaitu penegakan hukum, karena tanpa adanya penegakan hukum maka riswah ini tidak bisa dihindari.